Itu memang untuk membuat suatu emas digital ini resikonya gede. Kalau kita salah ngitung, modal nggak kuat, itu bisa jadi nanti lama-lama zong ya, atau bisa jadi bodong lah, kayak kejar-kejaran tuh orang beli sama stok harus nambah gitu. Kalau misalkan orang beli terus tapi perusahaan tidak membelikan emasnya, nah ini yang akan jadi masalah. Dia akan tergerus oleh harga emas itu sendiri. Dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Zudi dan Henry Pratomo. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan emas digital. Kira-kira emas digital aman apa enggak sih? Kan misalnya ya kita nabung di aplikasi, emasnya kita naruh banyak uang di situ, terus tiba-tiba itu perusahaan bangkrut gitu ya. Kan banyak orang ya, Mas Henry yang mengkhawatirkan nanti gimana ya uangku kalau misalnya di situ. Oke, terlepas dari itu mungkin ada beberapa diskusi ya. Yang pertama itu gimana sih Mas perkembangan emas sekarang ini? Kayaknya lagi naik gitu ya Mas ya, enggak? Iya, jadi perkembangan emas saat ini memang lagi cukup bagus ya untuk teman-teman di rumah ya. Jadi kemarin kan gue sempat prediksi Zut ya, emas masuk ke 2.300 US dollar per troy ounce gitu. Udah paling tinggi berarti nih? Iya, itu kemarin kan karena pesimis ya, 2.300 pun itu mungkin masuknya Agustus ataupun September gitu. Ternyata lebih cepat gitu ya? Ternyata lebih cepat, di bulan Maret udah masuk gitu kan. Dan memang saat ini lagi naik turun juga sih, udah sempat naik tinggi terus turun sedikit, tapi tetap aja sekarang angka untuk harga emas itu udah di atas rata-rata yang di kemarin gitu kan. Intinya sekarang kayak ini 1,3 ya. Iya, ATH-nya ya, all time paling tingginya itu ya. Iya, sekitar. Jadi kalau sekarang teman-teman beli emas 1 gram udah 1,3 juta. Beli emas 5 gram itu udah 6 juta. Benar. 10 gram udah 12 juta. Padahal beberapa bulan atau tahun yang lalu aku baru inget banget ya, beli emas 1 gram itu 1 juta loh. Jelas banget. 1 juta tuh masih berapa tahun berapa ya? Ya 2 tahun lalu ya. 2 tahun itu iya sekarang udah naik 30%. Bayangin kalau mau fitness punya 5 kilo emas. Wah, udah yang 1 kilo tuh udah miliaran harganya. Oke, berarti secara ini memang ini ya perkembangannya sekarang lagi naik ya. Lagi naik. Itu tahu nggak sih karena apa ya kok naik seperti itu, Mas? Sebenarnya balik lagi Zut ya, banyak faktor kalau untuk kenaikan harga emas ya. Ada faktor permintaan penawaran, terus ada kayak misalkan permasalahan negara gitu ya, perang negara, politik itu berpengaruh gitu. Kayak kemarin terakhir itu ada serangan Israel ke mana kok lupa ya? Israel ke ini Iran, Palestina. Iran ke Israel ya, karena perang berarti ya. Karena perang itu juga jadi ada salah satu faktornya. Apa namanya, isu global itu cukup mempengaruhi termasuk kayak kita kondisi ekonomi, terus rata-rata inflasi dan nilai tukar dolar juga semakin menguat. Nah jadi itu Moviners, kalau misalnya kita lihat gitu ya, emas itu permainannya global ya. Jadi ketika ada isu-isu tertentu tiba-tiba naik, itu makanya memang perlu ya kita investasi emas. Yang kedua tadi kan kita ngomongin soal emas digital gitu ya. Om Henry tahu nggak sih kira-kira apa namanya emas digital banyak banget gitu ya. Yang beroperasional saat ini tuh ada berapa ya, atau apa aja sih kira-kira biar Moviners tahu gitu kalau mau ini yang emas digital di mana? Sepenglihatan gue Zut ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah beroperasi juga dan belum memiliki izin Bapepti kayak gitu ya. Ada juga ya? Ada. Nah sekarang itu yang sudah resmi memiliki izin Bapepti itu ada 5. Ada Peluang, Treasury, Indogold, Sapumas, dan terakhir itu satu lagi aku lupa ya. Lakumas. Oh ya, Lakumas. Iya kan? Iya benar. Itu berarti itu udah istilahnya itu yang udah resmi ya, udah aman gitu. Dan ada juga beberapa mungkin yang suka jadi pertanyaan kayak misalkan pegadaian kok nggak berizin Bapepti gitu ya. Nah, itu juga di luar kuasa kita ya, karena mungkin pegadaian punyanya pemerintah, jadi ya dia lebih leluasa lah. Tapi mungkin ya. Sebenarnya kalau misalnya mau beli di platform itu kalau sudah ada ini Bapepti-nya aman gitu ya Mas ya? Atau relatif lebih aman Zut. Relatif. Misalnya katakanlah nih, gue nggak bisa bilang aman 100% gitu ya, tapi relatif lebih aman. Ya katakanlah misalnya beli yang tadi salah satu gitu, tiba-tiba perusahaan bangkrut, tutup, itu gimana ya? Nah ini salah satu kekurangannya dari emas digital ya. Kalau kita punya emas fisik, enak, gitu. Produsennya mau bangkrut kayak mau enggak, nggak masalah, ya. Nggak masalah, kita bisa jual di mana aja, mau di toko emas, di teman kita yang pedagang itu bisa. Tapi kalau emas digital, kalau terjadi sesuatu ya kita tanggung jawabnya mintanya ke perusahaan itu. Ya, padahal udah bangkrut Mas, gimana tuh? Bangkrut gitu kan.
ya udah deg-degan aja 50-50. Itu loh. Sebenarnya. Kan bangkrut kan iya misalnya katakanlah ini kan sebenarnya ya udah. Ini mungkin lanjut ke pertanyaan kedua gitu ya. Karena Mas Digital masih pro dan kontra gitu ya. Ini mungkin kaitannya dengan mekanisme tadi ya. Kan katakanlah biasanya bangkrut gitu ya. Aku kemana gitu cara nuntutnya lah kan misalnya mau ke presiden direkturnya kan udah nggak ada bangkrut. Nah itu mungkin dijelasin dulu dari mekanismenya itu kayak gimana sih? Jadi mekanismenya itu balik lagi ya ketika terjadi seperti itu yang paling umum kita lakukan adalah kita menghubungi customer service perusahaan tersebut gitu kan. Kita mengejar dan itu sebenarnya juga mereka nggak semudah itu kok kayak tapi tiba-tiba hilang gitu kan. Maksudku mekanisme nabung emasnya. Jadi kan aku nih kok tiba-tiba pakai aplikasi beli terus nanti kemudian ada nilai digitalnya terus nanti dia dinyimpan di situ seperti apa itu next ini nanti disambungkan dengan biar mau finish tahu nih seperti apa sih mekanismenya untuk emas digital itu. Jadi mekanismenya gini, flow-nya dari customer itu membeli emas gitu kan langsung dia bayar secara rupiah langsung lalu dikonversikan ke gram emas sesuai dengan harga per gram pada saat itu. Berarti si perusahaannya itu udah punya emas. Udah. Beneran. Harusnya perusahaan sudah punya emas. Logam mulia gitu ya. Saldo kita tercatat secara digital gitu ya. Jadi kita punya reportnya di sistem kita dan di sistem mereka dia punya database itu sudah tercatat. Dan emas kita itu mungkin kayak disimpankan gitu ya yang batangannya. Itu disimpankan. Nah, cuma memang permasalahannya adalah kita kan nggak tahu dia simpennya di mana. Nah, gitu itu. Nah, makanya sekarang ada peran pemerintah nih mewajibkan semua perusahaan emas digital itu berizin Bapepti. Jadi kalau di izin Bapepti itu ada salah satu syarat yang memang tidak mudah ya. Susah ya? Susah. Jadi nggak semua perusahaan makanya cuma bisa dikit bikin ya. Makanya cuma dikit ya. Makanya cuma 5 kan? 5 aja. Jadi ada salah satu ketentuannya itu biaya store modal. Store modal itu 100 miliar. Itu store itu dititipkan gitu maksudnya? Iya, jadi dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas itu kayak ya inilah sebagai bukti bahwa dia perusahaannya aman dan ini cadangan stoknya ada. 100 miliar? Iya, 100 miliar. Berarti, dan itu akan dievaluasi setiap tahun. 5% itu punya uang segitu ya? Iya, harus. Modalnya ya. Ini sekarang ya. Ntar 2 tahun, 3 tahun ke depan itu bisa naik lagi. Bisa lebih dikit dong nanti ininya. Lebih syaratnya lebih berat lagi, lebih naik lagi. Tadi 100 miliar kan, nanti mungkin bisa 150, 200 dan seterusnya. Artinya kalau misalnya si 5 perusahaan ini nggak mampu, misalnya katakanlah ya namanya usaha gitu ya naik turun gitu ya. Bisa nggak lolos untuk uji itu berkurang lagi ya mungkin. Makin berkurang. Jadi sebenarnya kalau nanti perusahaannya makin sedikit, misalkan tersisa tinggal 3 deh atau 2, itu makin bagus. Berarti sisa ini mereka yang memang bener-bener kuat gitu loh. Jadi kalau semakin sedikit tadi jumlah yang sudah istilahnya di verifikasi lah ya oleh Bapepti aman ya, makin sedikit aman. Ya. Oke, nah terus mungkin ini ya tadi kan Om Iri bilang kalau Mas Digital ya udah tinggal kita beli. Tapi mungkin bisa sedikit info fitur-fiturnya seperti apa ya kalau yang ada di aplikasi di Mas Digital ya. Jadi menarik Moviners ini ya. Ya saat ini tuh udah banyak banget fitur-fiturnya ya. Jadi kayak misalkan beli emas, terus ada jual emas, transfer emas, cetak emas, dan ada juga beberapa fitur kayak ini Zut, kayak pencatatan keuangan. Jadi kita tuh bisa bikin kayak impian kita ya dari nabung emas itu pengen punya apa gitu, pengen punya mobil misalkan, pengen jalan-jalan, pengen ibadah. Nah, itu ada tuh rumus-rumusnya, ada plannya di situ. Itu juga jadi salah satu fitur yang menarik di Emas Digital. Jadi udah satu kesatuan ya. Dan ada lagi sekarang di Emas Digital itu dia sistemnya ini ada seperti kayak deposito. Cuma depositonya tuh emas yang didepositokan. Jadi kayak gimana tuh? Ya, jadi programnya sama kayak deposito aja. Kalau deposito kan kita naruh uang nih sekian gitu kan, nanti dapat bunga sekian persen gitu kan. Emas gitu ya? Nah, ini yang ditaruh adalah emas. Di lock paling sedikit itu 14 hari, paling lama 180 hari. Itu bisa dapat bunga 9,9% lah gitu. Bunga per tahun, bukan per bulan ya. Lumayan ya, 9,9. Karena kalau deposito itu kan 3 sekian ya. Mungkin nggak tahu ya sekarang berapa ya deposito. 3, sekian sih. 3-4 lah ya. Iya. Jadi memang sangat lumayan banget. Udah gitu nggak ada potongan-potongan apapun Zut. Benar. Potongan pajak. Itu kan 9,9%. Beneran itu ya? Beneran. Kalau itu misalnya, tapi tergantung range waktunya itu ya nggak? Iya, jadi semakin ini agak juga, agak unik nih. Jadi kalau di salah satu platform tuh namanya Treasury, itu kan ada kemarin gua kontennya namanya panen emas. Dia kalau jangka waktunya pendek, itu malah dia dapatnya 9,9 nih. Kalau pendek? Pendek. Tapi kalau makin lama, kayak 90 hari, 180 hari, itu bunganya jadi 5%. Kok kayak gitu ya? Gue juga bingung ya. Pendeknya itu berarti katakanlah sebulan gitu? 14 hari.
Bisa segitu? Bisa 14 hari. Jadi pilihannya tuh 14, 30, 90, 180. Simulasinya gimana? Misalnya katakanlah aku punya emas digital kan ya, 10 juta gitu ya. Aku mau depositkan, berarti 10 juta itu langsung di 10 juta dibeli emas, dapat berapa gram gitu kan. Terus di lock selama misalkan lo pilih sebulan deh, 30 hari gitu kan. 30 hari. Nanti setelah sebulan bunganya tuh udah masuk gitu. Oh, berarti anggapnya kalau misalnya 1 tahun 10% lah ya, biar gampang. Selama 1 bulan 10 dibagi 12 sekitar 0,7 0,8 gitu ya. Ya, segitu. Itu kalau dari 10 juta berarti kalau 10%-nya 1 juta 80.000 ya? Ya, lumayan. Oh, gitu. Lumayan kan, gitu. cuma dalam bentuk emas gitu kan. Dan ada kekurangannya. Kalau deposito kan kita jangka pendek ya duitnya segitu gitu kan. Paling kena potongan apa sih? Oh, ini dalam bentuk emas ya? Ini adalah bentuk emas. Kalau dalam bentuk ya? emas kan berarti konsekuensinya gini, Zud. Ketika kita mau ambil uang itu, mau jual, kena harga buyback. Ya tetap aja. Oh, gitu. Jadi yang ibaratnya kayak 80.000-nya itu untuk buyback yang 10 juta itu. Iya, kalau misalkan kita untungnya 80.000 terus kita mau jual, mau di buyback ya mungkin untungnya nggak 80.000 karena kena harga buyback gitu kan. Jadi ya itu salah satu konsekuensinya karena kan ini produknya bukan uang, ini emas. Jadi tetap aja kalau gua kan juga ada tuh beberapa kemarin nabung yang seperti ini gitu kan. Itu memang nggak gua cairkan untuk jangka pendek, untuk jangka panjang. Gitu. Ya berarti ini ya secara digital gitu fitur-fiturnya udah lengkap ya, kayak udah lengkap. Di perbankan tapi ini bentuknya emas, di bank uang gitu ya. Ya. Jadi kayak deposito, mungkin kayak cicilan emas kan ada, cicilan ada. suka-suka. Wah, berarti gini ya, mau fitness ya. Kalau misalnya katakanlah emas itu butuh uang besar, itu enggak juga ya, karena tadi bisa dalam jumlah kecil gitu. Oke, nah nextnya gini, mungkin aku akan menegaskan yang tadi itu ya, yang terkait resiko terhadap perusahaan. Ini aku konfirmasi lagi, kemudian diskusi lagi. Nah itu kan pada khawatir gitu ya. Nah itu kalau kayak lembaga penjaminnya itu berarti Bapepti gitu atau lembaga keuangan lain atau seperti apa? Misalnya katakanlah si perusahaan X itu udah di konfirmasi ini loh kerjasama sama Bapepti, tapi suatu saat misalnya nih ya, entah direkturnya atau siapanya nakal tiba-tiba ngambilin asetnya terus kemudian korupsi di situ ya. Bangkrut, itu gimana ya? Nah, itu? Ini memang agak-agak sulit. Jadi kadang-kadang ada perusahaan emas digital yang mengklaim dia aman gitu ya. Stoknya juga aman. Stoknya itu 1:1. 1:1 itu pengertiannya kalau lo beli 10.000 ya dia ada stoknya 10.000 dalam jumlah gram. Kayak gitu. Ya. Itu ada klaimnya. Tapi balik lagi nanti ke pengelolaannya seperti apa itu juga kita kan nggak tahu ya. Kita hanya sebagai customer dan untuk emas digital ini dia itu nggak ada lembaga penjaminnya. Kayak misalkan kayak bank kan ada LPS ya. Nah, gitu satu maksudnya. nasabah itu 2 miliar ya, itu ditanggungnya gitu kan. Tapi di sini nggak ada. Yang ada tuh hanya regulatornya itu Bapepti gitu. Mereka yang mengontrol dan mengatur regulasi-regulasinya supaya pergerakan dari emas digital ini jalannya bener nih. Nggak ada yang melakukan penyimpangan gitu. Karena memang terus terang aja karena gue orang yang sudah pernah melakukan bukan melakukan ya, mungkin terjun di dunia bisnis ini ya, masuk bekerja sebagai karyawan gitu kan di salah satu platform. Itu memang untuk membuat suatu emas digital ini resikonya gede. Kalau kita salah ngitung, modal nggak kuat, itu bisa jadi nanti lama-lama zong ya, atau bisa jadi bodong lah kayak gitu. Karena ini kejar-kejaran. Sekarang kita pikir aja, anggap aja emas digital ini stok modalnya adalah kumpulan emas fisik. Misalkan kita punya 10 kilo gitu kan. Kita kan untuk menyeting harga itu ambil di harga rata-rata gitu kan. Itu kejar-kejaran tuh orang beli sama stok harus nambah gitu. Kalau misalkan orang beli terus tapi perusahaan tidak membelikan emasnya. Nah, ini yang akan jadi masalah. Dia akan tergerus oleh harga emas itu sendiri. Kalau customer tergerus inflasi, dia tergerus oleh harga emas itu sendiri. Ketika emas itu nggak dibeli-beliin, ya udah harga makin naik, stoknya menipis, lama-lama bodong, habis. Oke. Kalau misalnya kayak contohnya kali ya, boleh nggak ya nyebutin ada perusahaan A, B, C, D yang ternyata dia perusahaan diesel emas dan ternyata ya itu tadi ya nggak kuat bayar, kemudian collab dan rame di mungkin media gitu. Gue yang ngambil yang paling gampang dulu ya, yang ada sekitar 2014-an itu namanya IMAS. Ya, ada salah satu ya, yaitu ini aja lah satu contoh ya gitu. Nah, contoh aja nih, bukan bermaksud untuk menjelekan ya. Bukan, jadi karena ada beberapa customer gue juga yang nabung di sana uang hilang. Hilang beneran? Ya, hilang beneran. Jadi entah gimana dihubungi udah nggak bisa gini. Tapi ada juga perusahaan emas digital yang
memang dia sudah menutup operasionalnya tapi bertanggung jawab. Dibalikin. Ada juga kayak sesuai gitu. dengan harga update hari itu. Oh, bagus juga ya. Ada bagus juga. Gua hampir lupa namanya nih. Nanti itu next aja lah. Itu ada salah satu dan itu gua kenal ininya bosnya gitu ya. Dan Berarti mereka memang bertanggung jawab. Oke, berarti yang pertama itu memang perusahaannya tutup dan nggak ada kejelasan ya? Ya mungkin kan gini, namanya bisnis itu kan nggak mungkin lancar ya. Lancar Benar. 100% terus-terusan gitu. Kadang ada stucknya, ada nggak lancarnya, mungkin mereka kurang peminat gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan tutup. Nah, cuma masalah dia tutup atau enggak itu nggak ada masalah. Yang penting adalah tanggung jawab ketika tutup, uang nasabah itu atau uang customer itu dikembalikan sesuai dengan update harga hari itu gitu ya. Jangan misalkan, wah gak gue banyak nih bayarnya nih kalau sesuai update harga nih, gue kurangin lah gitu, ngamuk semua orang. Nah itu kalau teman Om Hendri yang tadi yang di perusahaannya tutup, itu kerugiannya berapa itu kira-kira? Kalau kerugian berapa sih nggak tahu ya, Zut ya. Tapi lumayan kali ya? Mungkin lumayan. Jadi daripada dia nggak nutup operasional, udahlah gue tutup aja, gue jualan balik lagi mas fisik gitu. Tapi itu digital kan waktu itu? Digital. Kan? Jadi kayak tiba-tiba hilang gitu di aplikasinya? Hilang dan waktu gua ngobrol-ngobrol juga dia bukan hilang begitu aja tapi customernya dikasih pemberitahuan dulu, di-emailin, terus diteleponin satu-satu, uangnya nanti akan dikembalikan gitu. Oh, sempat dibilang gitu. Iya. Tapi ternyata enggak. Iya, udah dilakukan. Ini yang teman gua yang gua kenal ya. Ini udah dikembalikan gitu. Tapi kalau yang tadi gua sebut namanya Imas itu, yang itu ada beberapa udah nggak balik uangnya. Nggak balik. Ya syukur-syukur kalau misalkan hilangnya cuma berapa sih? 500.000, 1 juta. Maksimal 5 juta. Tapi kalau gitu ya. saldo kita 10 jutaan sayang. 10 juta, 20 juta sampai 100 gram ya nangis juga ya. Oke, jadi berkaca dari itu gimana nih Om Hendri? Jadi kita harus gimana, siap gak nih untuk nabung Mas Digital atau enggak nih kalau kayak gitu nih kesimpulannya? Kalau gue sampai hari ini gue tetap masih pro sama emas digital. Pro ya? Masih pro sama emas digital karena ini sangat membantu masyarakat dan memudahkan banget buat kita bisa punya emas. Karena kan emas sudah semakin mahal ya. Karena udah semakin mahal ya udah emas digital. Kalau emas digital itu nggak ngaruh harga per gramnya berapa gitu kan. Kalau emas fisik kan semakin besar semakin murah gitu kan, semakin kecil semakin mahal harga per gramnya. Jadi kadang-kadang kalau kita beli emas yang gram kecil merasa rugi gitu kan. Kalau di emas digital mau beli gram kecil gram gede itu nggak rugi. Nah jadi gini, kalau gue antisipasinya gini, gue selalu menggunakan dua sistem ini ya. Jadi kalau gue nabung emas, gue punya emas fisik sama emas digital. Emas fisik itu gue porsinya akan lebih besar tuh. Jadi misalkan gue nabung emas fisik, gue punya 50 gram. Di emas digital paling gue cuma 5 gram gitu ya. Porsinya jauh ya porsinya gue gituin aja. Nah selain itu juga kita dalam nabung emas digital mesti lihat-lihat juga sih perusahaannya apa, reputasinya bagaimana gitu kan. Kita lihat grup mana nih, oh grup perusahaan A, perusahaan gede nih, insya Allah aman lah gitu kan. Jadi background perusahaan itu wajib kita cek, kita lihat, baru kita berani nabung di sana gitu kan. Nah terus langkah berikutnya juga gini, bagi kita yang masih khawatir, nanti kita kasih target Cut. Target resiko namanya kalau gue bilang ya. Jadi lu sanggup nanggung berapa resiko ya kalau misalkan lu ketipu gitu kan. Oh gue sanggupnya kalau ketipu 5 gram masih oke lah. Nah begitu tabungan kita sampai 5 gram cetak. Oh kayak gitu. Iya cetak aja udah. Target resiko 5 gram cetak, 5 gram cetak gitu. Dan yang terakhir kalau misalkan kita nabung emas digital itu juga jangan di satu platform aja kalau bisa, supaya kalau misalkan nanti ada yang bermasalah minimal yang satu lagi nggak bermasalah gitu kan. Jadi ibaratnya ruginya nggak gede-gede amat lah. Gitu tuh. Oke. Berarti itu gitu ya. Lah ya. Itu sangat bagus banget sih penjelasan dari Om Hendri. Oke, terakhir mungkin di samping ini kalau Mufid ada ini loh. Ada emas fisik loh. Mufid ini sekarang kan udah sering ya gue sampein juga ya, kita punya produk emas fisik. Mulai dari 0,001 gram sampai 10 gram. Tersedia dari ini tuh kita punya template desain ya. Betul. Macam-macam tema, ada untuk wedding, untuk ulang tahun, untuk karyawan terbaik, untuk kelulusan dan lain sebagainya. Terus juga kita bisa custom tanpa minimal order. Dan satu lagi, kalau misalnya mau tertarik untuk jadi reseller ya. Oh ya, kita udah buka juga sistem reseller. Kita tuliskan di deskripsi ini ya, channel kita ya. Ininya ya, link pendaftaran ya. Biar nanti teman-teman kalau misalnya tertarik bisa join dan ada grupnya nanti. Iya, jadi kalau jadi reseller di kita enaknya nggak perlu stok barang, nggak perlu kirim-kirim. Jadi hampir sama kayak affiliate lah ibaratnya. Jadi tinggal kayak masarin aja gitu ya. Jadi nggak usah pakai modal.
Pokoknya nanti benefitnya banyak banget deh. Tinggal nanti teman-teman klik aja linknya, link di deskripsi, daftar, join di grup kita. Udah ada beberapa orang lah yang join. Nah, gitu ya. Jadi itu ya, ini hanya tambahan aja ya untuk teman-teman bisa mencari cuan tambahan lah di Move It lah gitu. Oke, kayaknya ada lagi. Ada lagi. Apa itu? Bagi teman-teman yang menggunakan Emas Digital, kalau saran saya nggak perlu takut. Tadi udah ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau menurut gua Emas Digital ini aman, tapi gua nggak berani bilang 100% aman. Ya. Tetap kita wajib hati-hati dan seperti yang saya lakukan, boleh dilakukan dua-duanya. Emas fisik lebih besar porsinya, emas digital lebih kecil. Seperti itu aja sih. Oke, kalau gitu. Oke, sampai jumpa di pembahasan topik selanjutnya lebih menarik ya Om Hendri ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Move It Indonesia. Move It Indonesia tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.